SPD di MPD, Al-Ustaz Wahyuddin SPD MPD. Dengan ini beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh sinina toma-toma lebiku ungki hadiri dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kagak ada Siti Najah irampe ia naritua tanda asyukuru kemerjata lori sisi arjo kosanna pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, Allah yang memberikan kita rezeki, dan Allah yang memberikan kita nikmat iman. Natu pada angkasi mak depu-depungan di tempat dan waktu yang terbaik, yaitu waktu subuh. Bahwa di waktu subuh ini malaikat malam dan malaikat siang berkumpul. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena segala zikir kita, segala tingkah laku kita insyaallah akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka sewa waktu penguluta Abu Bakar loisi runtu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro penguluta Abu Bakar ia kolosi runtu Nabi ta di sisa namilo mapamula bicara na tangan ni jol Nabi tamate dena pada ini tanritanai bahkan mak bicara mau pitawe pulun bicara nah. Ia penguluta Abu Bakar di sisa namilo pak diulu bicara Nabi ta. Kalau waktu itu penguluta Abu Bakar medus si runtu Nabi ta dalam keadaan Nabi ta sementara menangis teritu Abu Bakar. Kalau di waktu itu Abu Bakar mau ketemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang bergembira, gembira juga penguluta Abu Bakar. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Bahkan angka sewa waktu sementara dalam perjalanan bersama Rasulullah kebetulan rawatui mendekai Nabi ta. Kemudian penguluta Abu Bakar lari masih sapar ngue Nabi ta. Gangkana dia mendapatkan air nalengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ninung irawi aga nasa penguluta Abu Bakar Nabi tak minung giwe ia saudakaku. Padahal liwat dekana penguluta Abu Bakar begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu kepada Rasul tidak pernah akan ditolak oleh Allah. Denang kena tolak pun Allah Subhanahu wa ta'ala koto masalawat. Dena pada ibadah-ibadah lainnya sampajangnya wat dijaji terima wat dito jaji de
puasai wat dijaji terima wat dito jaji de, zakat wat dijaji terima wat dito jaji de, haji wat dijaji terima wat dito jaji de. Tetapi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Apakah kita itu bersalawat dalam keadaan khusyuk? Apakah kita bersalawat dalam keadaan menangis? Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat pamase 10 kali. Sehingga menurut Imam Umar Murdad, maka deh sidimo pamase naleki pung Allah Subhanahu wa taala dan dipertahankan sampai kita meninggal pasti husnul khatimah. Sidimo pamase kita pertahankan sampai kita meninggal, maka otomatis kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbanyaklah salawat dalam keadaan apapun, insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rilalana aku ramalabiyeng dan ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka de dua mitu onroang matajang desumunrina pung Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah digambarkan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 tempat yang menunggu kita nanti di hari kemudian. Yang pertama al-jannah, surga, tempat kenikmatan. Niga toy pesedang surga, ia naritu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, an-nar, neraka, tempat siksaan. Siapa yang disediakan? Orang yang suka melanggar aturan Allah, orang kafir, dan orang-orang munafik. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wa basyiril ladina, maka dia pun Allah Subhanahu wa taala alengi kereba mapak kriyo-riyoe. Berilah dia kabar gembira. Siapa yang diberikan kagembiri oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu to angkai pernah matapaki maka dia angke pun Allah Subhanahu wa taala. To matappa pa maka dia angka suruna. To matappa maka dia angka malaikatna, angka kitana dan sebagainya. Wa amilus solihah, kemudian kita mengerjakan amalan-amalan soleh pada padanna sampajata puasa tak saket tak hajita. Melanjutkan ayat pun Allah Subhanahu wa taala, annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Pura ripesedaki pun Allah Subhanahu wa taala surga, di mana surga itu ada air yang mengalir di bawahnya. Jadi inilah janji kepastian Allah, ya kong kemoki simata matinunu pigo iparente, kemudian tomanini pulen docakce pun Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Anehnya Bapak Ibu sekalian, pahang merepa yang kelinga, maka dairo suruga onrong anyam menyamangang. Iro suruga selalu menunggu kita. Si matanya yang di suruga, tetapi yang anehnya justru maega polariseseta leseri lalangnya tamu suruga. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu surga tempat kenikmatan yang selalu menunggu kita, tetapi anehnya justru mega polariseseta leseri lalangnya jatame surga bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Contoh Pak Ibu, jalan menuju surga, sholat berjamaah di masjid. Nasabah itu sebenarnya hakikinna sempajak beri jamaah
Ya kotolona mak biri jama padan itu ko joka-jokang ali tamari suruga. Jadi dena wet dinge cecewe tawe kalau mak biri jama. Ba mega mo pasti seletak mama tu matu bak kada bahaja pisang ngahdi ki bakal engke tahu. Nale sara ni tepak biri jama ni ke dena me lo biri jama. Padahal ia rotowe na joka-jokan ni ali tentang masuruga engkau mo pialena nape makitanga. Maka di sinilah pentingnya salat. Sempaja 5 waktu ki dengan berjamaah. Sebab mega tu boleh disese tak makan deh. Majina tu mas sempaja. Amoje nasa di tu mas sempaja yang penting makan jamui pangkokangnya. Salah ya roh. Nah sebab maga itu make tu deh nama tahu ripung Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu mas sempaja. Itulah jawaban yang dikumandangkan setiap hari, setiap malam 5 kali sehari semadi dikumandangkan oleh muazzin. Hayya 'alal falah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala loko meh olehko dalle. Loki meh olehko kesehatan. Mari saya berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amode tas sempaja tetepung Allah Subhanahu wa taala tidak akan meruntuhkan Allah sebagai Tuhan. Makanya itulah gambaran diberikan Allah ketika muazzin mengatakan hayyal shalah loki memang sempajang. Setelah itu dibalas pakai hayyal falah, mari mereka menangang. Beton aga ya komelo ko bahagia linu nani akhirat as-sempajake. Karena salah satu kunci kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat mesti mas sempaja patawi. Jangan menunggu suatu kebahagiaan terutama polarisasi dia keluarga. Kalau salah satu di antara kita apakah suami atau istri tidak sholat, jangan tunggu yang namanya kebahagiaan. Ini tuh Bapak Ibu sekalian, kotolo butingnya kan tumilo doang. Mereka tuh yang kelinga semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya sempaja 5 waktu. Agak jasa sakinah itu ya sengi sakinah perasaan beton na ada idi orone ya koto sidep-idep benita namanya mengita sading sakinah na itu takape sale tak matu pai kolisu kirimala tak matu kani ibu kabuar ki kopi katoni sanggarak paleh toto datudang si bawa keluarga tak beneta namanya mangita sading sakinat itu telolongan. Tetapi kok angka si di orone si tudangan si bawa benina tetapi terima susami penadinna tania tu sakinah itu agal pelero isakida mitisidape. Tetapi kok angka orone angka nabenina kemudian kebetulan si dapat si bamak kunrelengi namanya mana saat di perasaan nah tania tu sakinah sana salingku mani. Dalam arti apa Bapak Ibu sekalian? Maka untuk mencapai suatu kebahagiaan bersama keluarga mesti mas sempajaki. Makanya ada satu ungkapan yang mengatakan jika suami belajar agama pasti dia bisa mendidik istrinya dengan baik. Jika istri belajar agama pasti dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Kalau anak belajar agama pasti dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi engkau kebalikannya, jika suami tidak belajar agama, bagaimana cara mendidik istrinya? Jika istri tidak belajar agama, bagaimana cara mendidik anaknya? Jika anak tidak belajar agama, agana romatu na poko tomate. Agana romatu na poko tomate. Dan inilah modal sebenarnya. Salat bersama keluarga kemenangan suatu kebahagiaan sebab maka saling mendoakan. Ini tomoto telodongnya anak tak madeceng, makitoro anak yang madecengi selalu mendoakan kedua orang tuanya bahkan dunia akhirat. Aja mau tak bersedih, ekodena sarjana natak. Jangan bersedih kalau tidak bisa S1. Jangan bersedih kalau tidak bisa S2. Jangan bersedih kalau tidak bisa S3. Nah, badai negara tu esteller.
Tetapi bersedilah jika anak-anak kita tidak sholat, bersedilah ketika anak gadis kita tidak menutup hijab, bersedilah kalau anak-anak kita tidak membaca Al-Quran, dan sangat bersedih bila anak-anak kita tidak belajar agama. Apalah gunanya ilmu tinggi S1, S2, S3 kalau pengetahuan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imaku kue bu malah lupa disengah merajam tahu, bahkan angkana mani yang penting ada gelar. Itu lebih baik kalau kita belajar. Tetapi dengan gelar yang kita dapatkan ini, apakah mendekatkan diri kita kepada Allah? Makanya ko engke anak tak lo makule Makassar yang pertama tatanai jolo persoalan sempajana aja nama kadana ditogar capu di belancata. Nah makue yang kedua makan dulu yang itu mas sampajamuk kigana. Jangan, ini yang selalu kita tanamkan kepada anak kita. Nasabak mage badanit nami itu tawe. Madanit nami itu Bapak Ibu sekalian boleh sengi wijah-wijah. Makanya misalnya ya ko angka niat tak melo pas sekolah agama anak tak madani mau pitri terampe matu sekolah agama. Nah aku kumatu pesantren masih sekolah nah, aku ke sekolah agama masih sekolah nah, tapi lain materu karena kenapa? Itu Pak memorinya anak luar biasa. Ya ko iro tatanang letu malpunah pasti nak berusaha nanti. Itulah ada na tomotoku na suruh kata masih sekolah agama dan pesantrennya Pak. Inilah modal kita. Nah, sini na tomo-tomo lebih kongki handire. Yang kemudian yang kedua, tempat yang akan menunggu kita nanti di hari kemudian adalah an-nar, neraka, tempat siksaan. Sering kita mendengar, sering kita mendengar dalam beberapa buku-buku agama, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka dairo neraka onroa pacalang aga anrina te koro berupa duri, minumannya darah dan nanah. Yang menjadi persoalan sekarang, iertu neraka dia kena mengoli, tetapi justru anehnya mega poleri palau ngeta alina ji bawi alina. Ini yang menjadi persoalan. Paham metani paham yang keliru ke pacaramai makan makin persoalan neraka. Justru neraka itu tidak pernah memanggil kita, tetapi anehnya banyak manusia alina tu bawa alina lekor. Makanya di sinilah perlu Bapak Ibu sekalian, di sini namanya perlu esangnya Pak disengeng serekompo mampu membedakan. Nah sebab perjelaskan di Al-Quran yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada hanya dua tempat kenikmatan yang akan menunggu kita. Surga yang penuh kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kemudian neraka disediakan bagi orang yang fasik, bagi orang munafik, dan bagi orang-orang yang kafir. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketutungetan lena ye libot natanai ipahang alih. Ipahat ipasilegang alih. Tiga ya songolok kolok tiga serupa tahu. Manusia itu diciptakan yang sangat mulia. Dia nak pada olok-olok ya rokok agak zaman-zaman olok-olok manre, minum, istirahat, berkembang biak. Tapi ini rupa tahu noleki akal pun Allah Subhanahu wa taala sereko amang epikiriki kehidupan kita nanti setelah kita mati. Diberikan akal. Jangan sampai imator epigoke dinoe manre, minum, istirahat, berkembang biak tanpa kita memikirkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Puang ia pancejangi amatengi wal hayata nania atutungangi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sareko amangi pada nujimi ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya, maka itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ulama ta ahsanu amala akibat tuangi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka wajib kita syukuri yang diberikan Allah kepada kita. Contoh, naliki pun Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, tersyukurullah dai. Ba iya petu biasa tu meringerang pore sengat disi-disi koto malasa. Tabayangkan ngerek Bapak Ibu sekalian koto malasa, saga kira-kira dui macapu. Sila dekik makareso.
talung sobana leki pung Allah Subhanahu wa taala sa capu mato asik karesota. Makanya ketika kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, tepak guna iro kesehatan tepak gunanya dengan cara ibadah kepada Allah. Tapi kita juga sering diuji oleh Allah berupa sakit. Apakah ada larangan untuk mensyukuri ketika kita sakit? Tidak ada. Kita perlu syukur juga ketika kita sakit. Syukur kita. Maka itu syukur koto malasa. Bamak dari agama tak nigi kita malasa. Makbura secara Islami. Napigoi perintah pung Allah Subhanahu wa taala iaitu dosa mancaji palolo dosa risesita. Mancaji palolo dosa risesita. Yang penting makbura secara Islami. Bak mega jetu to perli palau ngetak ikut apa malaseng we tapalengi pasuruna de tanah kadata loke stase para angka nabure-bureki telok doktor tapa aga masu tapa biasa makada telok koroi wirin na jam matange kesanro koromaca. Karena kenapa? Kebiasaan di otak selalu dukun. Apalagi Bu, larangan itu kalau kita bertanya di dukun yang katanya mengetahui masa depannya, masa depan orang lain. Telona makburah maka dari sandrowe ai bahaya cek vita lah sama kadai dejena bahaya Pak istana pesandro dapat diulu cek kadai dapat diulu biasa tanah sepat diulu biasa marak jimita nu maka ada pede kadai bali bolamu cek vita matare-tanre tonna banyak-banyak ingat nah kebetulan sami tabombe si kapan tabombe ia beli bolata maka siapa yang gembira syaitan pasti gembira. Apa manfaat yang kita ambil ketika kita mengalami sakit? Ia tu sebenarnya koto malasa angka apa malaikat nasuruh pung Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama angka malaikat na perintah pung Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil selera makan kita. Ina tu koto malasa amo makasih pakan rengi amo makasih inuangi jatuh tama karena memang selera makan kita sudah diambil oleh Allah. Maka pede ustaz oke rumah sakit tirina bawang itu agak-agak kanyak tapi capu motor maka ada keselidiki be jolo tada tu kepakon random itu malah saya manre kan biasa bakir koto malasa kan pakan rekas tina bawah kita welo rumah sakit capu sabu. Tapi ini kita manre pakon rong ini manre. Yang kedua, angkat malaikat ada perintah pung Allah Subhanahu wa taala untuk male sesa dalih. Nasabak maga iro biasa tubutan nasabak madisi ki magala ki makreso. Sisanna to malasa na kura-kurangi tenaga ta pung Allah Subhanahu wa taala gangkana angka sesa rezeki yang tidak bisa kita ambil. Yang ketiga, angkat malaikat itu supung Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kecantikan kita, ketampanan kita. Amo maga kesina tu tapi koto malasa pasti wajah-wajah kita agak pucat. Banalai tertoroda pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ini, angkat malaikat itu supung Allah Subhanahu wa taala malai dosa-dosa nalai dosa-dosa Bapak Ibu sekalian ekoto malasa. Kemudian ketika kita diberikan kesembuhan maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat ini. Malaikat pertama esuro nonno untuk palisui salera makangi kangkane koto madisi magala kipe memandre magala kipe meminum. Yang kedua napa nonno pengalau Subhanahu wa taala serkona palisui medale. Kemudian yang ketiga napa nonno malaikat ketiga serkona napalisu kecantikannya napalisu ketampangannya. Kemudian yero nangi malaikat kepae malai dosa-dosa tak de nasuruh pung Allah Subhanahu wa taala lisu untuk mak berengi pema dosa-dosa tak. Masya Allah Pak. Makanya ketika kita diuji berupa sakit oleh Allah, kita bisa juga ucapkan bersyukur alhamdulillah. Yang penting selama kita sakit kita bersabar, berobat secara Islami, kemudian melaksanakan perintah Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Yang nanti biasa Bu makadawe kesitan malah sayur
Itu sebenarnya. Makanya itu koto malasan atau mati daripada to mati mendadak. Tiga seperti mendadak silo tak boleh boto dalam puki motor yang mandi mendadak ya. Betul naga ya ko ang kamo wattu to millo to bari pung Allah subhanahu wa ta'ala to malasalasa bayi itu ko to malasa we bener itu marap pikir pung Allah subhanahu wa ta'ala sebab maki to milo medising karena kita ini manusia sangat lemah dan butuh pertolongan Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kukipung Allah subhanahu wa ta'ala mas sumpah dan ya kukipung Allah subhanahu wa ta'ala simata millo tulu. Maka berbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nigi ni kita syukuruki pak bereku wa tambangi. Nah nigi ni kita dena melo syukuruki pak bereku tunggu azabku sangat pedih. Makanya ketika kita diberikan harta oleh Allah tepak gunane orang paratak madecing aja nih bawang kutub lolongan dali itu mak kada bawang alhamdulillah nah itu mas sempajang tanah syukur itu dupe gabah alhamdulillah. Kesyukuran yang paling utama apabila kita diberikan nikmat oleh Allah yang jelasnya peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah. Aja nih bawang bapak ibu sekalian ibu mak kada mindri kak gabah alhamdulillah nah itu mas sempajang. Harus kita mengerjakan sholat karena siapa yang berikan rezeki kita? Allah. Naliki pung Allah subhanahu wa ta'ala dua aja loki unra jamata. Naliki pung Allah subhanahu wa ta'ala lima maka reso maka rau. Naliki pung Allah subhanahu wa ta'ala mata do cili pakai maka semaka cepi ni nari lagi. Aji tak siwali misalnya pung Allah subhanahu wa ta'ala nali pak kita tak nali do cili apa yang kita mau kerja. Makanya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah harus ada peningkatan minimal mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini perlu hati-hati bu, terutama tomirendre dalena silolo tak pura mali motor nape dong pulang kemali sioto. Jadi makanya itu kedua tuh perlu diperingerangi. Yang pertama orang yang bersuka cita tonendre dale cedek perlu diperingari mah mengeko maneh pak biasa tuh tahu waktu nama pak di rajin mak biri jamak sisan sogi cedek nalio masigi perlu pak peringerangi. Di sini namanya dakwah. Makanya bapak ibu sekalian ye pede ko angka dalik masage naliki pung Allah subhanahu wa ta'ala pasti tubuh angka tahu iri hati mitaki kita nigare lo nigare mali kadere japare angka tengah soki oke bola tak bawa ro kadere masa ngi digaga to mitaki mega tu beli bola tak celeng oke mi gordengi celeng karisi mega tu to celeng dia mina pitangnya lena kan oke jendele wai melisi boli bolai dan pasti ada orang iri bu. Tetapi apa obatnya ketika kita naliki dalai pung Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita tidak semua dengan rezeki itu agak wadingin poidi. Makanya amalkan surah Al-Falaq pagi dan petang. Kul a'udzu birabbil falaq terbaca ye. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki lagi dengki. Terbaca ya robo sebab mari pasti ketu masiriati mita ki komendre daleta. Jero pak burana terbaca surah Al-Falaq pagi dan petang kemudian banyak bersedekah. Ini kuncinya. Banyak bersedekah. Semakin banyak sedekah yang kita berikan semakin banyak orang mendoakan kita. Banyak sedekah. Tapi kata Rasulullah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur itu setelah membaca doa tidur kemudian dia baca surah Al-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas kemudian meniupkan pada tangannya kemudian mengusapkan mulai dari kepala wajah kepada seluruh anggota tubuh yang ia jangkoi limai.
kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidur. Karena kenapa? Kita tidak tahu. Pasti ada orang yang iri-iri kepada kita. Pasti ada orang yang ingin merusak kita. Makanya perbanyaklah doa ketika kita hendak tidur, Pak. Aja na biasa ipulay maka di kodemi numatin rumatay. Tidur tu menonton bawa televisi. To si seleji menonton. Kota na televisi menonton, idi menonton. Dahil na marigaga talo menonton, Pak. Tetapi ia komelo ki matinro. Tabawi alita ri onratin rota beton na aga tabawi alita ri onratin rota tapamengkay perlodota. Karena kenapa? Denis sama kedetutumu pagabaja. Ini menjadi persoalan. Mega tidak kumilun televisi matinro. Gangka na menonton Pak Golo letu ele. Okur yulun televisi matinro. Padahal yang diutamakan itu ketika kita mau hendak tidur, kata Rasulullah, perbanyaklah doa. Karena kita tidak tahu apakah kita sampai pada pagi harinya. Sinina toma-toma lebih kongkeh hajari. Makanya dalam Al-Quran maka dipung Allah Subhanahu wa ta'ala wal asr, demi masa, innal insana lafi khus, majapuk rupa tawe dalam keadaan rogi. Niga tau rogi tau dina pakigune kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Rogi todei na pakigu ni kesempatan na lang agama na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ang kasiwat tuliki pong Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Apalagi baru-baru ini kita baru tinggalkan Rabiul Awal. Masih banyak saudara-saudara kita atau masjid-masjid masih mengadakan maulid walaupun Rabiul Akhir, tidak ada masalah. Makanya perbanyak salawat dan ajarkan anak-anak kita bagaimana supaya dia bisa tahu nabinya. Ajak nih rona lampai bawang kan makukuin anak aku beri HP, ma Facebook, ma Instagram, web, WhatsApp dan sebagainya. Kalau misalnya dia ke waktu tak, tetapi kebetulan waktu amolu kami maulid, ya kun ruwat ding peringerang sianata maka denai. Guru-guru metuje sejarah Nabi tak minimal siapa nama ayahnya, siapa nama ayahnya Rasul, siapa nama ibunya Rasul, siapa nama kakeknya, siapa nama pamannya. Engkau metuje tubuh elong Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah anak tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Banyak Bapak Ibu sekalian. Tepak guru nata. Aja nih lo bawa napla lini. Siapa nama artis Korea ini, siapa artis ini, mati nasang ini, mati dan sebagainya. Kita harus imbangi. Di sini peranan orang tua bagaimana mengimbangi. Ikonita si tanggal ya nata tepak guru nata aja maka debat Januari Februari. Tepak gurangnya maka dia nak ye ulangi Rabiul Akhir, iko puri Rabiul Akhir, Jumadil Awal, iko puri Jumadil Awal, Jumadil Akhir, iko puri Jumadil Akhir, tamani Raja, mami Raja di tahu, iko puri Raja, Sakbang, iko puri Sakbang, kalau nama tarawih, Pak Guru Pak anak kalau bisa ditulis itu di kalender di bawahnya Januari, jangan supaya anak-anak kita itu bisa belajar tentang agamanya. Nah sebab di sinilah peran orang tua. Nah sebab arrogi yang melupu di elolongan, arrogi yang lupu elolongan kodi gaga wija-wija matuju di agama pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Guru anak masih dekat, jangan sampai anak-anak masih kek nah sebab mari dia nak ke tepi tang kido-kido membesar bersedekah. Kalau misalnya kita mau bersedekah Pak, tabaw ya nata tepi tang tu nata makbiri supaya ada dalam perasaan dalam otaknya untuk mengikuti apa yang kita lihat. Pak Mega itu toma-toma magalak ba masuro dia naling contoh nak hina lo kok biri jamak maka nak nama pilih teloi jambo agana kan bagian begitu Bapak Ibu sekalian.
Makanya kasih contoh anak-anak kita, insya Allah Pak modal lupa itu anak. Jangan sampai anak-anak kita nanti ketika dia kaya masih nih akan nah maka dipung Allah subhanahu wa ta'ala ra'aital ladzi yukadzibu biddin pada misa menemukan itu kemana niga tu pak balai agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhud wa la tu'amil miskin, orang yang menghardi anak yatim dan dia dino melu pandai topat dia. Jangan sampai kaya nanti orang anak kita rajin imam sempajang, rajin imam puasa, rajin berzakat, rajin berhaji, beberapa kali umrah, niki engke topat di anak yatim tidak dibeli bola di sisi kena bantu, termasuk orang yang mendustakan agama, dusta salatnya, dusta puasanya, dusta hajinya dan sebagainya. Atau ini pernah kena. Jangan sampai kita rajin salat Pak, pengajian rajin, puasa rajin, Senin Kamis, tetapi kita punya harta tapi tidak pernah membantu fakir miskin, tidak pernah memikirkan nasib anak yatim Pak. Karena itulah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Ya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebetulan si puluh atau sugi nanya to kasia-sia tenro Nabi tak lo konrana kasia-sia karena kenapa? Disitulah tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu dipikiri Ibu. Maka damega tulala matuju untuk menuju surganya Allah. Engkau tulala matuju di neraka Allah Subhanahu. Inilah yang kita bisa hindari. Inilah yang harus kita hindari. Dan lihat bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana selalu memikirkan umatnya. Bahkan sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencari kita, dan ada nanti orang-orang yang diberikan syafaat. Jangankan masalah perut saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita. Persoalan kelaparan mau Nabi tak pikir lagi Pak. Ke dalam satu kisah angka sewa waktu yaro Nabi tak mancaji imang poleri siabai. Setiap gerakan antara ruku dengan ruku yang lain angka sat di moni-moni ri Nabi tak moni-moni nak yaro sahabai maka dai malah saja ia Nabi tak. Tidak angka moni-moni, seakan-akan ada persendian yang bersentuhan. Gangkana pura mas sempajang, maka dia sahabat ya Rasulullah melasa ki kapang, maka dia Nabi tak dia melasa. Maka dia melasa ki ya Rasulullah. Ikowitai dari gerakan solat tak angka seding seperti ada yang terjanggal, ada yang persendian yang bersentuhan. Maka dia Nabi tak sebenarnya dia malasa nabuka ijubara Nabi tak aga korelala Pak maliwasang Nabi tak dia nang kananre kemudian male kasi pakawin atau batu-batu lalu tanah la janggal tanah mana sahabat ya Rasulullah maditillau. Maka dia Nabi tak, saya tidak mau memberatkan ya sahabat, saya tidak memberatkanmu sahabat, biarlah kelaparan ini menjadi hadiah buatku dari Allah. Biarlah kelaparan ini menjadi hadiah buatku dari Allah. Semoga umatku tidak ada yang kelaparan dari dunia dan akhirat. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga nanti kita di hari kemudian kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Ikhlaslah beribadah, perbanyaklah bertobat, perbanyaklah beristighfar, dan perbanyak salawat. Insya Allah kita akan mendapatkan satu tempat yang sangat istimewa. Yang kita rindukan bersama adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali perlu saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kita semua, terutama pribadi saya. Sekali lagi perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan pasti rahmat Allah akan kita dapatkan dan kita pertahankan sampai nanti kita sudah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.